Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semuanya. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Jumat 13 Januari 2023. Renungan didasarkan dari kitab Mazmur pasal 40, ayat 12 sampai dengan ayat 14. Sebelum kita merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kehadiran, kekuatan, dan berkat yang limpah yang Kau nyatakan kepada kami senantiasa. Sehingga kami diteguhkan, kami dipenuhkan dengan sukacita, pertolongan, dan karya-Mu yang ajaib. Maka biarlah kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, menjadi pengharapan kami untuk terus percaya bahwa Engkau Tuhan segera menolong dalam segala perkara yang kami tanggung. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami ya Tuhan melalui kesempurnaan pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber rahmat, berkat, dan kebenaran, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Mazmur 40 ayat 12 sampai dengan 14, demikian sabda Tuhan. Engkau, Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Berbahagialah kita yang merenungkan sabdanya dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya, amin. Yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 13 Januari 2023 adalah segeralah menolong. Kadang kehidupan kita yang kita jalani, yang kita rasakan dan terima tidak sesuai yang diharapkan. Mungkin saja bukan kadang, tetapi sering. Saya hanya membayangkan, jika itu terus-menerus, yang kadang atau sering, yang tidak diharapkan justru terjadi senantiasa dalam kehidupan kita, lalu bagaimana kita menyikapinya dan menyanggupkan diri untuk menjalani kehidupan ini? Bisa jadi pula yang terjadi pada diri kita adalah kita menjadi tidak optimis, punya prasangka dengan Tuhan, kita tak berdaya, merasa gagal, atau mungkin merasa bahwa dirinya paling menderita. Karena apa? Sudah ada dalam dirinya. Gek engkau gagal maning. Gek nantinya mesti terjadi yang tidak diharapkan. Sudah capek-capek melakukan banyak hal, hasilnya nol besar. Jika itu kemudian kita ingat, tentu pada kesimpulan bahwa hidup ini tidak ada yang diharapkan. Maka bisa berbahaya dan menjadi fatalistik. Berbahaya dalam apa? Tadi kita bisa kemudian berhenti untuk berharap, berhenti untuk percaya, dan berhenti untuk melangkah dalam kehidupan ini. Fatalistik apa? Bisa menimbulkan kecemasan, ketakutan, frustasi, stres, depresi, bahkan sesuatu yang kemudian
merusak diri. Termasuk pula jatuh untuk tidak percaya kepada Tuhan. Tapi pada sisi yang lain, jika kemudian kehidupan selalu sesuai yang diharapkan, apa yang terjadi? Tentu kita akan semakin bergairah dan bersemangat. Pasti kok. Tidak akan pernah gagal. Saya minta ini, saya minta itu terjadi, saya melakukan ini, melakukan itu, pasti berhasil. Dia akan terus menerus. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah kehidupan yang katakanlah tadi, selalu sesuai yang diharapkan, menjaminkan kita benar-benar menikmati kehidupan itu sendiri? Maka ada pertanyaan kritisnya. Harapannya seperti apa? Jangan-jangan harapannya adalah sesuai dengan hanya keinginan dirinya, kebutuhannya, dan hanya berpikir tentang apa yang harus terjadi dalam hidupnya. Tidak memikirkan kepada yang lain. Bukankah sama berbahaya dan fatalistik juga? Kalau setiap orang kemudian mengupayakan hidup secara pribadi, dengan egonya demi harapan itu, dan semuanya bisa terpenuhi, saya yakin pada dirinya tidak menjadi terbuka kepada yang lain, bahkan bisa jadi menjadi pongah atau sombong. Lalu bagaimana kemudian menghidupi dinamika kehidupan kita saat ini? Ada kalanya hidup sesuai yang diharapkan. Ada kalanya atau bahkan sering hidup ini tidak sesuai yang diharapkan. Maka tema hari ini, segeralah menolong, adalah sebuah harapan pula. Bahwa apa? Memang realitasnya banyak hal yang terjadi yang tidak sesuai yang diharapkan. Untuk itu mari kita perhatikan di ayat yang ke-12. Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Pemazmur tahu bahwa rahmat Tuhan itu selalu menjaga. Kemurahan Tuhan itu senantiasa terjadi. Tetapi di kalimat awalnya apa? Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu. Berarti kan ada persoalan di sini. Persoalannya apa? Tentu ada bagian di mana sang pemazmur mengharapkan itu kepada Tuhan, tetapi Tuhan dianggap, diprasangkai justru tidak memberikan rahmat yang sesuai yang diharapkan oleh pemazmur. Pemazmur tahu kok Tuhan itu murah hati. Untuk itu pesan apa yang kita terima dari teks ini? Yang pertama adalah kepastian yang dari Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu murah hati, Tuhan itu menjaga, Tuhan itu menyertai, Tuhan itu memberkati, dan lain sebagainya. Maka inilah yang harus kita pegang. Supaya dalam segala situasi kehidupan kita tetap memiliki pengharapan. Apapun itu peristiwanya. Berhasil atau tidak, kita tetap memiliki pengharapan. Bukan berarti kemudian ketika semuanya sesuai yang diharapkan, kemudian kita tidak memiliki pengharapan ini. Oh, harus semakin bertumbuh pengharapan kita malah. Atau ketika hidup ini tidak sesuai yang diharapkan, kita harus tetap memiliki pengharapan itu. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi rahmat. Itu yang harus kita pegang. Sehingga kita tidak berburuk sangka, oh Tuhan kenapa Engkau menahan rahmat-Mu? Maka percayalah, teguhkanlah. Sehingga kita tetap memiliki pengharapan itu. Karena apa? Tuhan yang menyatakan diri pada masa lampau dalam kehidupan kita adalah Tuhan yang kini, di sini, dan ke depan yang akan juga menampakkan diri dalam kehidupan kita. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan ayat yang ke-13. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Ada peristiwa-peristiwa yang disadari datangnya dari pihak lain. Artinya apa? Ada situasi, kondisi
yang membuat sang pemazmur merasa terancam. Hidupnya tidak baik-baik saja. Tapi pada sisi yang lain, ketidakbaikan hidupnya juga karena apa? Perbuatan atau tindakan hidupnya. Sehingga tadi disebutkan, seperti dikejar kesalahan. Terus apa yang harus dilakukan? Maka pesan yang kedua adalah, apapun itu yang terjadi di sekitar kita, kiranya kita tetap berdiri dengan kokoh. Sekalipun mungkin ada tangisan, kedukaan, kesedihan, keterlukaan, keterancaman, dan lain sebagainya. Tetaplah memiliki pengharapan itu. Apapun itu harus diperjuangkan. Harus kemudian dijalani. Harus kemudian diterima. Terus berjalan dan berjalan. Jangan berdiam. Dan pada sisi yang lain, melakukan refleksi secara pribadi, melihat kedalaman diri. Kenapa sih semuanya itu bisa terjadi? Jangan-jangan oleh karena perbuatanku, pilihanku, dan lain sebagainya. Hidup yang tidak sesuai yang tidak diharapkan bukan berarti karena Tuhan tidak berkenan. Tetapi juga oleh karena tindakan kita. Sehingga pengharapan itu melenceng, berbelok. Padahal kita tinggal sedang menuju atau tinggal mengerai saja harapan itu. Tetapi karena kita buat pilihan yang keliru dan salah, sehingga kita tidak mendapatkannya. Maka mari kita bangun kembali, kita lihat kembali. Jangan-jangan semua kegagalan setiap peristiwa yang terjadi atau beban yang kita rasakan, oleh karena apa? Kita memproduksinya sendiri. Bukan kemudian menyalahkan Tuhan atau menyalahkan sekitar, tetapi karena kitalah yang melakukannya. Dalam kesadaran ini, mari kita bertobat. Dengan cara apa? Maka melakukan tindakan yang benar. Sebagai wujud kepercayaan yang benar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai penutup, tema hari ini, segeralah menolong. Pemazmur yakin bahwa Tuhan tidak membiarkan dirinya terancam. Tuhan tidak membuat sang pemazmur kemudian tergeletak. Pemazmur yakin bahwa rahmat Tuhan tetap akan turun. Sekalipun dia membuat prasangka bahwa Tuhan menahan rahmatnya. Tetapi ia tetap mengharapkan, Tuhan rahmat-Mu turunlah untuk kami. Maka di ayat 14. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Inilah pengharapan yang kuat yang dimiliki sang pemazmur. Segeralah menolong aku. Artinya bukan memaksa Tuhan, bukan supaya Tuhan menuruti apa yang menjadi pengharapan kehendak diri kita, tidak. Tetapi dalam kerendahan hati, sang pemazmur menjadi percaya. Sehingga ia memiliki pengharapan itu. Kalau tidak memiliki pengharapan, tentu dia tidak meminta kepada Tuhan. Tapi karena dia memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan melakukannya, maka ia minta kepada Tuhan, segeralah menolong aku. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Maka marilah kita menjadi terpanggil untuk dengan terbuka. Bahwa Tuhan juga akan segera menolong kita. Ia juga berkenan hadir untuk melepaskan kita dari berbagai hal yang mengikat, yang menindas, yang mengancam, dan apapun kehidupan yang sedang terjadi. Percayalah, maka mari kita terus tempuh kehidupan ini dengan setia. Dan jangan lari dan menyimpang dari kehendak-Nya. Karena kuasa-Nya menyertai dan memberkati. Karena kuasa-Nya menyertai dan memberkati, maka yang dari surga, Tuhan yang bersama dengan kita, akan segera menolong kehidupan kita. Dan Ia akan menyatakan seluruh pengharapan kita dengan rahmat-Nya. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak menahan rahmat-Mu kepada kami. Engkau berkenan melepaskan kami. Bahkan Engkau bertindak segera menolong kami. Untuk itu Tuhan mampukan kami untuk terus percaya dan kuat, bertahan dan sabar.
dalam kehidupan ini. Kami sadar, karena kami telah mengalaminya dalam kehidupan sebelumnya. Banyak hal yang tidak sesuai yang kami harapkan, justru itu yang kami terima. Tetapi kami menjadi semakin paham bahwa kehidupan ini tidak ditentukan oleh kehendak kami. Tetapi hidup berpengharapan adalah menyerahkan itu semuanya pada kehendak-Mu Tuhan yang murah dan penuh kuasa kepada kami. Mampukan kami untuk terus percaya, mampukan kami untuk terus berserah, mampukan kami untuk tetap memiliki pengharapan di dalam-Mu ya Tuhan. Karena kami memiliki pengharapan di dalam-Mu Tuhan, maka kami serahkan secara khusus kehidupan keluarga besar mendiang Bapak Dr. Kumalongos Simbolon. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Ibu Ika Simbolon, memberkati Mbak Tasya, Mbak Sondang, Mas Lasman, dan Mbak Dea. Berkat-Mu yang menopang, kasih-Mu Tuhan yang nyata, sehingga seluruh rangkaian acara hari ini dalam ibadah pemakaman di Samosir, Sumatera Utara, semuanya akan berjalan dengan baik oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, dan Engkau memberikan penghiburan untuk seluruh keluarga yang berduka. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus atas kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Suwarsi Rahayu. Demikian juga atas kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anna Amaresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Ibu Heni Yulianti, Ibu Sinta Puji Hartati, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Repin Sukarsono. Biarlah tangan dan cinta-Mu yang memberkati, menolong, dan Engkau Tuhan menghadirkan kekuatan dan kesegaran untuk seluruh hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga dalam segala perkara yang kami tanggung dalam kehidupan kami masing-masing, tolonglah kami ya Tuhan. Berkat-Mu yang memampukan, kuasa-Mu Tuhan yang hadir, menyembuhkan, menguatkan, dan melepaskan kami dari segala beban kehidupan yang kami tanggung. Kami yakin Engkau memberkati kami satu persatu, Engkau memberkati segenap anak dan cucu kami, dan Engkau memberkati keluarga besar kami. Kami juga mengingat ya Tuhan atas kehidupan Bapak Anto, putra dari keluarga besar Ibu Kasumbogo Untung Tuhan. Tolonglah Bapak Anto, biarlah Engkau Tuhan yang mengobati, biarlah Tuhan Engkau yang memulihkan, biarlah kasih-Mu yang menyempurnakan kesehatannya. Karena kami percaya di dalam-Mu Tuhan ada kuasa yang menyatakan diri yang tidak mustahil dalam segala hal yang ditanggung oleh Pak Anto. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Pak Anto, dan kesempurnaan mukjizat-Mu bekerja dalam kehidupan Pak Anto. Berkati Ibu Kasumbogo Untung beserta dengan keluarga besar, berikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, damai sejahtera, penghiburan, dan kesegaran yang dari-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Bila berkat-Mu, kasih dan rahmat-Mu terjadi ya Tuhan atas gereja-Mu. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia. Tolonglah Tuhan, kami percaya peperangan antara Rusia dan Ukraina segera berhenti oleh karena Engkau Tuhan menyatakan damai sejahtera di muka bumi ini. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, berserah dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.